Dengar apa yang lu mau lakukan malah diprotes warga katanya. Bener nggak sih? Iya, sampai hari ya ada pro dan kontra sih Mas. Ah. Ada sebagian warga yang menolak, tapi warga dengan edukasi yang cukup sebenarnya memahami bahwa penularan virus itu tidak melalui udara. Saya sendiri yang bawa, saya sendiri. Saya mendatangi mereka yang susah. Nah ini saya dengar katanya ibu dapat donasi atau dapat uang dari seseorang yang nggak mau disebutin namanya gitu, betul? Iya, Untuk membuat masker iya, betul Mas. sebanyak 30 juta masker. Terus kenapa uangnya buat beli APD, buat nolongin, kenapa uangnya nggak buat beli mainan aja? Mas, karena dokter Anak cerita. Karena dokter tak ada baju baru, dokter dan kasih uang Untuk baru baju untuk beli baju sehat. Lagi kayak begini nih keadaannya. Nah, gue nih mau ngasih tahu karena gue nih ahli akuntan di akuntan ahli ekonomi akuntan. Jadi beberapa hari yang lalu itu, Anda pasti tahu yang namanya Hengki Kurniawan. Dia dulunya pemain sinetron, lalu sekarang jadi wakil bupati di Bandung Barat. Oke, dia ini punya niat meminjamkan tempatnya, rumahnya sendiri yang ada di Pejaten, Jakarta Selatan. Itu untuk jadi tempat istirahat para tim medis. Dan ini diprotes sama warga setempat karena belum ada izinnya, belum minta izin sama warga setempat. Nah, kita mau ngobrol sama dia. Gimana sekarang? Langsung aja, kita udah tersambung. Bro, apa kabar? Baik, Mas Dedi, sehat di sana? Sehat. Gua tadi juga mau nanya apa kabar karena dengar-dengar apa yang lu mau lakukan malah diprotes warga katanya. Bener nggak sih? Iya, sampai hari ya ada pro dan kontra sih Mas. Ada sebagian warga yang menolak, tapi warga dengan edukasi yang cukup sebenarnya memahami bahwa penularan virus itu tidak melalui udara. Jadi dua belah gitu ya ada pro ada kontra gitu. Ada pro ada kontra, oke. Tapi memang benar itu Ya. maksudnya pada saat itu memang lu belum sempat ngomong dulu ke warga atau gimana? Ya, sebenarnya kalau dari awal waktu itu di wawancara dengan media saya sudah sampaikan 1,5 tahun yang lalu kan saya udah nggak tinggal di sana, Mas Dedi. Kemudian staf saya yang biasa komunikasi dengan Pak RT, Pak RW sekarang tinggal di Depok, nggak ikut di Bandung. Jadi memang lost kontak dengan RT RW yang baru. Gitu. Tapi saya menyampaikan kalau misalnya memang pemerintah atau rumah sakit ingin menggunakan, silakan pemerintah setempat gitu berkomunikasi dengan warga gitu, supaya tidak ada penolakan, supaya semuanya clear gitu. Ini itu buat Mas Dedi. Rumah sakit yang mana bro? Maksudnya ini rumah lu di Jakarta Selatan kan? Di Pejaten Barat itu ada rumah sakit Pasar Minggu, terus kemudian rumah sakit Fatmawati, dengan Pondok Indah pun juga dekat. Artinya ketika kemarin saya posting itu kan ada tenaga medis yang ternyata tinggalnya di Bogor, Mas, kerjanya di Jakarta, di Pasar Minggu, di Fatmawati. Jadi ya masih cukup dekat ya, ketimbang harus bolak-balik Jakarta Bogor. Artinya ini sekarang udah dipakai atau belum bro? Belum. Kalau dari pemerintah pusat itu belum ada tanggapan. Oke, itu berapa kalau boleh tahu rumah itu berapa besarnya, terus muat berapa orang, kamarnya ada berapa, jadi jadi gua kebayang berapa orang bisa masuk ke sana tuh. Iya, kalau kamar sih hanya 6 Mas Dedi, tapi atas bawah itu kan ada ruang tamu ya, ada ruang tamu atas dan bawah, ada ruang tengah, ruang tengah. Jadi kalau misalnya mau disekat-sekat gitu ya, barangkali kalau 15 sampai 20 kamar bisa kalau mau disekat-sekat. Oke, nah sekarang warga gimana? Setelah kemarin heboh itu apakah warga udah terima bro? Sebenarnya saya sendiri juga masih menunggu respon dari timnya Mas Anies, timnya Pak Anies ya.
Jadi kalau misalnya nanti ya kita sih tidak berharap kondisi Jakarta semakin parah ya, tapi Iya, kalau seandainya betul. memang sangat dibutuhkan, ya mudah-mudahan ada komunikasi, ada tanggapan. So what do you think about this virus corona, bro? Lu kerjaan lu juga terhenti. Lu Ya kita sih juga berjibaku di sini menangani pencegahan, Mas. Ada 16 yang positif. Memang edukasi kita ke warga pertama itu tadi kita mengikuti anjuran dari WHO untuk menjaga kebersihan tangan, kemudian makan makanan yang bergizi, social distancing ya. Dan kita juga sampaikan bahwa penularannya tidak melalui udara. ya, Gitu. gue Jadi kalau misalnya setuju kita dengan paham dengan hal penyakitnya, tersebut. ya kita nggak terlalu worry lah. Ya, cuman kan sekarang ini juga pengetesan secara massal belum maksimal kita lakukan. Terus juga ada orang-orang OTG, orang tanpa gejala gitu kan. Artinya kadang-kadang kita nggak tahu nih ada seseorang yang emang dia positif tapi dia nggak merasa positif. Jadi sebenarnya mengerikan gitu loh. Sebenarnya menakutkan Yang juga, iya. Kalau lu sendiri di situ semuanya normal, seperti kerja normal atau semuanya udah tutup? Oh enggak, Mas, di sini kita udah apa namanya, untuk jam malam, maksudnya bukan jam malam ya. Untuk beberapa tempat keramaian kita batasi sampai jam 6. Kemudian kita anjurkan kalau misalnya ada warga, setiap warga harus isolasi mandiri gitu ya, di rumah selama 14 hari. Kemudian kondisi pasar-pasar, pusat perekonomian juga sekarang sudah mulai sepi. Alhamdulillah saja banyak juga donatur yang memberikan bantuan, sehingga untuk masyarakat yang saat ini jadi miskin dadakan gitu ya, kita bantu dengan pendistribusian sembako, Mas. Iya, Sampai kita menunggu anggaran yang disepakati antara kita dan DPR cair, kita berikan sembako juga. Rumah sakit di sana gimana? Tadi gue dengar katanya 16 yang terkena 16. Ya, kita ada 3 RSUD yang sudah jadi dengan ruang isolasi, dan kemarin juga ada pasien yang positif dari jemaat GBI di Parongpong, itu sudah kita isolasi, Mas. Dan sudah membaik, alhamdulillah semakin membaik. Ini bukan yang di Bandung kalau nggak salah ada berita satu gereja kena sekitar 200 orang itu bukan sih? Iya, itu di kami itu di Parongpong. Lah, berarti kalau gitu yang positif bukan 16 dong? Kalau kemarin gini, ada beberapa kegiatan. Jadi pastor tersebut sebelumnya di Sentul. Kemudian ketika pulang ke Parongpong itu membuat ya semacam mungkin ibadah ya. Tapi kan jemaahnya bukan hanya dari KBB. Karena kan kami bertetangga dengan Cimahi dan lain sebagainya. Nah, barangkali yang positif dari Cimahi, kalau dari kita saja sekitar 16. Sekitar 16, oke. Terus juga ini gue lihat katanya ada satu keluarga viral yang terlantar di rumah sakit Cililin. Betul? Gimana itu, bro? Itu salah, karena saya sudah klarifikasi juga. Jadi sebenarnya keluarga tersebut juga jemaah dari gereja tersebut. Kemudian papanya positif, sampai akhirnya semua keluarganya juga ikut positif. Jadi ibu, istri, dan anaknya ini kita isolasi karena memang positif, Mas. Jadi bukan terlantar gitu. Dan sampai hari ini alhamdulillah kondisi semakin membaik. Di isolasi di mana itu, bro? Di rumah sakit Cililin, RSUD Cililin. Oke, jadi mereka tidak terlantar ya? Mereka tidak terlantar, jadi memang diisolasi, tinggal bersama ibu dan neneknya di rumah sakit karena memang positif. Kalau papanya, ayahnya itu di RSHS Bandung. Oke. Lu sendiri stres nggak sih? Kangen sih dengan aktivitas yang normal gitu ya, Mas ya. Yeah. Kita bisa kerja normal gitu ya. Nah, di saat ini sebenarnya inilah saat kita sibuk-sibuknya pemerintah gitu ya. Mulai dari pendistribusian, kemudian APD dan sebagainya, rapat dan lain sebagainya. Meskipun kita menganjurkan masyarakat untuk di rumah saja, tapi kitanya tetap keluar. Ya, tapi dengan protokol yang aman kita tetap harus distribusikan. Karena gue baru aja baca ada tulisan quotes gitu yang mengatakan bahwa saat ini bumi bahagia, tanaman-tanaman bahagia, hewan-hewan bahagia, manusia stres. Bener. Ada positif negatifnya. Jadi ada kelebihannya juga. Sekarang kan jadi banyak waktu buat keluarga. Betul, gitu ya. Terus yang biasanya malam masih ada meeting gitu ya. Sekarang udah
ya selesai jam 5 udah standby di rumah gitu ya. Ya mudah-mudahan Kemudian- begitu pandeminya selesai, sifat-sifat positif manusianya tetap ada lah, intinya begitu kan? Amin. Iya, betul. By the way, gua dengar katanya bahwa gaji lu 6 bulan didonasikan buat COVID-19. Ya. Oke, itu didonasikannya kemana, bro? Nah kemarin saya pendistribusian sembako masih pribadi kan. Kadang-kadang mekanisme kita menganggarkan itu kan butuh proses ya, butuh proses untuk penganggaran terhadap paripurna dengan DPR. Nah, sedangkan KBB ini bisa dibilang juga masih banyak warga yang sangat membutuhkan. Sebenarnya kita gotong royong. Ada beberapa profesi juga yang menyumbangkan bantuan, bahkan sahabat kita juga Raffi Ahmad, alhamdulillah memberikan bantuan juga. Sebenarnya tidak seberapa gitu, yang ya saya sih berharap mudah-mudahan langkah kecil ini bisa bermanfaat buat sesama gitu aja sih Mas. Oke. Bukan hal yang gimana-gimana gitu. Oke, baik. Bro, sehat selalu. Ntar kita ketemu lagi mudah-mudahan nggak lewat video call kalau misalnya udah selesai semuanya. Siap. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you. Waalaikumsalam. Thank you. Oke. Itulah dia tadi. Stres juga kayaknya sih ya. Karena sekarang memang orang-orang lagi stres semua, tapi ya justru ini adalah masa-masa untuk kita menikmati di rumah aja, menikmati having fun by yourself seperti itu. Setelah ini kakek-kakek usia 65 tahun naik mobil sport bagi-bagi beras. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Tapi setelah saya melihat kehidupan mereka di gubuk-gubuk mereka, lalu timbul perasaan saya merasa terpanggil untuk berbagi setiap hari